Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara. Selamat kembali kita berjumpa di dalam ibadah online pagi hari ini. Dengan penuh ucapan syukur saya mengajak Bapak Ibu yang berada di rumah untuk sama-sama kita berdoa. Kita menyembah Tuhan, kita mau siapkan hati kita. Haleluya, haleluya. Hati kami melimpah dengan ucapan syukur Tuhan. Pagi hari ini setiap kami boleh menyiapkan hati kami untuk berbakti, untuk menyembah Tuhan. Kami percaya ada lawatan Tuhan yang terjadi untuk setiap kami. Tuhan melawat setiap umat Tuhan. Tuhan memberikan hati kami yang rindu, hati kami yang haus untuk berjumpa secara pribadi kepada Tuhan. Sehingga setelah selesai kami ibadah, ada kekuatan Tuhan yang turun atas setiap kami untuk menghadapi, untuk menjalani hari-hari ke depan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Pencipta hidupku, pelihara jiwaku, Kau layak terima segala pujian, uraikan syukurku. Pemilik hidupku, dalam kasih setiamu Yesusku, Kau layak terima segala pujian, uraikan sembahku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Pencipta hidupku, pelihara jiwaku, Kau layak terima segala pujian, uraikan syukurku. Pemilik hidupku, dalam kasih setiamu Yesusku, Kau layak terima segala pujian, uraikan sembahku. Pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku.
syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku, segala pujian dan syukur bagimu. Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagimu, segala pujian dan syukur bagimu. Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagimu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagimu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagimu. Haleluya. Katakan haleluya. Mari bersorak bagi Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita bersorak buat Tuhan kita. Dia Allah yang kudus, Allah yang mulia. Haleluya. Bersorak-sorai hai umat Tuhan, kudus dan mulia namanya. Besarlah kasih-Nya, ajaib perbuatannya, berkuasa selama-lamanya. Bagi Dia yang meminta, yang layak terima segala pujian. Bagi Dia yang bertata, surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Sama-sama katakan, bersorak-sorai hai umat Tuhan, kudus dan mulia namanya. Besarlah kasih-Nya, ajaib perbuatannya, berkuasa selama-lamanya. Bagi Dia yang meminta, yang layak terima segala pujian. Bagi Dia yang bertata, surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Bagi Dia yang memerintah, yang layak terima segala pujian. Bagi Dia yang bertata, surga bumi sujud menyembah di hadapannya.
memerintah, yang layak terima segala pujian bagi Dia yang bertahta. Surga bumi sujud menyembah di hadapannya, bagi Dia yang memerintah, yang layak terima segala pujian bagi Dia yang bertahta. Surga bumi sujud menyembah di hadapannya, bagi Dia yang memerintah, yang layak terima segala pujian bagi Dia yang bertahta. Surga bumi sujud menyembah di hadapannya, surga bumi sujud menyembah di hadapannya, surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Katakan haleluya. 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 Kami terus mengangkat tangan kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami yakin percaya bahwa Roh-Mu hadir di tengah-tengah kami. Haleluya. Haleluya. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar, bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Kami percaya Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar, bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut
Kami siap menerima firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, mari kita sama-sama tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kami masih diberi kesempatan di waktu-waktu ini Tuhan, walaupun belum bisa secara normal kami beribadah, berkumpul seperti dulu, tapi kami percaya dimanapun kami berada, ada Tuhan di sana. Tuhan, berkati pemberitaan firman saat ini. Urapi hamba-Mu, urapi juga jemaat-Mu yang akan mendengar firman Tuhan ini, biar sebentar ketika firman-Mu disampaikan, Tuhan bekerja dan ada sesuatu di dalam setiap kami yang mendengar firman-Mu. Ada sesuatu yang diperbaharui. Kami siap Tuhan, menerima yang terbaik dari hatinya Tuhan, dengan hati yang rendah, di dalam dan demi nama Yesus Kristus. Setiap kita, khususnya untuk jemaat Asia Afrika yang siap menerima firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Baik, shalom. Ya, senang sekali bisa jumpa lagi dengan saudara. Ya, lama sekali kita tidak berjumpa, tetapi kalau hari ini kita masih ada, ini semua karena anugerah Tuhan. Ya, terima kasih saya sebut dengan hormat untuk Pastor Willy dengan Ibu yang sudah memberikan kesempatan buat saya untuk bisa melayani ya di jemaat Gereja Bethel Indonesia Asia Afrika ya. Kiranya saya berharap apa yang saya sampaikan menjadi kekuatan buat setiap kita di masa-masa seperti ini. Nah, saudara, saya percaya bahwa kita semua masih segar di ingatan kita. Kita masih ada di seputar peristiwa Paskah, betul? Ya, di mana kita memperingati Jumat Agung, di mana kita juga memperingati bagaimana Kristus itu bangkit ya, dan kita ada di hari-hari yang masih segar. Dimulai dari apa? Dimulai dari ciuman Yudas. Sudah masih ingat itu? Di mana seorang murid daripada Yesus sendiri yang 3,5 tahun bersama-sama melihat betapa manisnya sebuah hubungan mereka, sebuah keluarga rohani, sebuah persekutuan yang penuh dengan dinamika yang luar biasa ya. Di mana Yudas melihat bagaimana Yesus memecah-mecahkan roti, ada mujizat di sana. Yudas juga melihat bagaimana ada orang yang sudah meninggal tapi hidup kembali. Bagaimana saudaraku Yudas juga bisa melihat betapa kasih Yesus yang begitu luar biasa kepada orang-orang yang dilayani. Tetapi lihat saudara, kita belajar apa? Ya, pengkhianatan pun bisa terjadi. Ya, rupanya tidak peduli ya seberapa besar kasih yang kita berikan, seberapa baik perbuatan yang kita berikan kepada seseorang atau orang-orang, tapi memang ada orang-orang tertentu yang kemudian putus hubungan. Ya gitu ya saudara ya. Kita belajar dari ciuman loh saudaraku ya. Tetapi artinya lain. Justru disitulah pengkhianatan terjadi. Terus apa yang kita saksikan? Ya, Yesus dibawa, kemudian siksaan demi siksaan, dibawa ke pengadilan yang dipimpong. Saudara ngerti itu? Yang dilempar ke sana ke sini, ya saudaraku. Dan akhirnya apa? Di situ peristiwa kengerian. Kalau mundur lagi sedikit, saudara bisa belajar dari peristiwa Getsemani. Yesus bersama dengan 3 muridnya, saudaraku, Petrus, Yakobus, Yohanes, di mana Yesus terang-terangan sebagai leader, sebagai pemimpin, ya, saudara, dia berkata, hatiku sedih, katanya. Saudara, saya cuma mau bilang kepada saudara, bukankah ini masih segar di ingatan kita? Dan kemudian apa? Cambuk, ya, demi cambuk mulai, saudaraku, luka demi luka, dan sampai akhirnya apa? Bagaimana peristiwa disalib? Saudara semua ngerti seperti apa yang namanya, saudaraku, semua tindakan yang melukai, menghancurkan tubuh Yesus, saudaraku ya. Sampai akhirnya, saudara, ini buat saya yang sangat prihatin ya. Yesus bilang begini di salib ini, peristiwa salib, saudaraku, yaitu begini, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Ya Bapakku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara, kalau ditinggalkan ya karena kesalahan, ya kan, ya itu beda. Ini Bapak loh sama anak loh, saudara. Bukan karena kesalahan Yesus, tetapi Bapak dengan misinya, saudaraku. Ini harus terjadi, di mana hubungan Bapak sama anak terputus, saudaraku. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Saudara, buat saya ini pukulan terberat loh, saudara. Ya, jadi Yesus alami itu. Saudara pernah nggak berbuat benar, berbuat baik, berbuat yang terbaik kepada seseorang atau kepada sekumpulan orang, saudaraku ya, tapi kemudian saudara disalahpahami. Terus kemudian gini, sepertinya saudara yang salah gitu.
Ya, terus kemudian apa? Saudara seperti aduh mau lari kemana? Lari ke Tuhan pun Tuhan sepertinya diam. Saudara pernah rasakan itu nggak? Sehingga yang terdengar di telinga dalam batin kita gini, rasain lu gitu. Jadi bukan rasakan apa, tapi rasain lu. Yesus alami. Yesus alami. Tapi luar biasa kalimat berikutnya. Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Saudara, kalau saudara suka judul, boleh nggak? Saya pinjam satu judul, nggak tahu dari mana, tapi gini, how low can you go? Seberapa saudara mampu berjalan rendah, dan seberapa di titik rendah saudara mampu, ya, ini maksud saya, bertahan dalam segala sesuatu, dalam kita mengiring kepada Tuhan. Nah hari ini yuk, saudara, saya akan ajak saudara, mari kita lihat sebentar, saya akan bacakan, nanti saya dibantu baca juga, Ibrani pasal 12 ayat 1 dibilang gini, Ibrani 12 ayat 1 dia bilang gini, tanggalkan beban, ya, begini, karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Saudara, penulis sedang memberitahu kepada kita bahwa setiap kita, saudaraku, perlu menanggalkan beban supaya apa? Supaya kita bisa ikut perlombaan. Coba saya ulang ya. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan. Sebenarnya banyak dari kita menyadari bahwa perjalanan kita dengan Tuhan, ikut Tuhan, ya, perjalanan iman kekristenan kita menjadi umat Tuhan itu seperti orang yang masuk dalam sebuah perlombaan. Paulus sendiri ngomong bahwa minimal kita itu digambarkan seperti 3 tokoh. Yang pertama digambarkan seperti petani, ya kan? Yang kedua seperti apa, yuk? Seperti apa? Apa? Olahragawan. Yang terakhir seperti apa? Seperti apa? Lupa kan? Hah? Gak kedengeran suaranya keras begitu? Prajurit. Nah, jadi ada olahragawan, ada apa? Ada prajurit, ada satu lagi apa? Petani. Nah, saudara, kalau saudara lihat olahragawan di sini diulang lagi. Seperti apa? Seperti perlombaan. Ya memang kita ini seperti olahraga, tapi olahragawan yang macam apa nih? Nah, kalau saya temukan yang dimaksud oleh penulis adalah olahragawan di sini maksudnya pelari. Nah, tentu ngajarin apa sama kita? Ngajarin apa? Untuk supaya kita jadi orang yang suka lari. Amin? Salah ya. Jadi ngajarin kita apa? Nah, kalau saudara suka baca-baca buku, saya menemukan gini. Olahraga, ya, catatan tentang olahraga rally panjang atau pelari, apa tuh maraton, dengan pelari sprint itu beda. Latihannya beda, saudaraku. Apalagi teknik-tekniknya, strateginya beda. Betul? Kalau saudara yang tahu tentang lari maraton itu beda sama lari sprint. Lari sprint itu dari awal memang cepat, saudara. Tapi kalau lari maraton nggak bisa begitu. Dia mesti atur tenaga, dia mesti atur strategi, dia mesti atur nafas. Dan saudara tahu nggak? Di kilometer kesekian, ya, saya pernah ngobrol dengan seorang yang memang suka gemar dengan lari maraton, luar biasa. Dan dia pernah berkata, tahu nggak? Dia bilang gini, Pak, ada masanya di kilometer, contoh di kilometer ke-10. Kayaknya saya 2 kilometer aja belum pernah ya, ini kilometer ke-10. Dia bilang gini, tubuh tuh kayak ringan, ngerti maksudnya? Saudaraku, seperti kayak halusinasi antara haus dengan titik pencapaian. Sudah ngerti maksud saya? Haus dengan titik pencapaian, lalu kemudian ngukur baterai seolah-olah, saudaraku, kuat nggak ya? Wah, itu saudara rasanya kayak apa tuh? Tulang-tulang kayak kebakar, kaki rasa panas. Itu yang saya sebut dengan apa? Ini yang saya sebut dengan pakai istilah gini ya, titik apa? Penentuan atau tapal batas atau titik nadir. Itu yang saya maksud, saudara. Saudara, bukankah ini perlombaan yang Tuhan tetapkan buat kita? Nah, saya akan ajak saudara begini. Coba, berapa banyak dari kita, saudaraku, dalam mengikuti perlombaan, awalnya benar, saudara, ya. Tetapi kemudian apa? Langkah berikutnya banyak yang tergoda, ya, untuk tidak melakukan pertandingan dengan benar. Berapa banyak coba? Siapa yang di antara saudara yang setuju dengan saya?
bahwa pernikahan juga seperti pertandingan. Setuju? Pernikahan tuh kayak pertandingan. Apalagi pelayanan. Yuk. Di layar saya ini yang suka pelayanan, yang katanya mau melayani Tuhan, ingat seperti sebuah pertandingan, Bapak, Ibu. Ya, kalau ada hamba-hamba Tuhan yang menyaksikan apa yang saya sampaikan, ingat pelayananmu itu seperti pertandingan. Ya, ada yang sedang berbisnis seperti pertandingan, pernikahan aja kayak pertandingan. Ya, berapa banyak awalnya manis. Oh, adindaku nih, ya kan? Manis, saudaraku. Manggil yang. Padahal kita nggak tahu yang itu ada artinya sayang, ada yang artinya kepala rupiah. Nah, yangnya yang mana, saudaraku? Nah, itu bisa awalnya benar, tapi tiba-tiba bisa berubah. Nah, apa yang saya ingin katakan kepada saudara? Hidup adalah pertandingan. Berapa banyak awalnya manis? Di tengah jalan, saudaraku, ya. Ada nyonyot datang, ya. Ada apa lagi, saudara? Si manis jembatan Ancol datang, saudaraku. Dan akhirnya apa? Kandas, ya, kandas, saudaraku. Ya, pelayanan juga sama. Oh, pelayanan itu, saudaraku. Aduh, kalau saya ini kurang lebih ada 30 tahun lebih ya dalam pelayanan. Ya jujur, pelayanan juga sudah seperti bisnis. Ya, siapa yang bisa kasih lebih besar, orang akan ikut ke sana. Oh, ibu kan begitu, saudaraku. Siapa yang bisa memberi lebih banyak, itu yang akan memberikan jaminan kenyamanan lebih besar juga, dan banyak orang akan ke sana. Tapi apakah seperti itu pelayanan? Hati-hati, ingat loh, bukan cuma ikut berlomba, tapi apa? Harus ikuti aturan. Orang lari itu ada garisnya. Main bulu tangkis itu ada garisnya. Apapun olahraga ada garisnya. Sama olahraga juga ada garisnya. Pelayanan ada garisnya. Apalagi keluarga ada garisnya. Semua tuh ada aturan main, ada batas. Jadi kemenangan itu bukan cuma mampu menyelesaikan, tapi ini harus dinyatakan benar. Harus dinyatakan benar juga, saudaraku, ya. Jadi sekali lagi, nah, apa yang saya mau sampaikan, saudaraku, ya. Seberapa banyak dari kita, saudaraku, ya, dalam olahraga tadi, dalam perlombaan tadi, yang mau menyerah. Nah, saya kasih ilustrasi sedikit ya, Banyak orang menyerah yang sebetulnya tidak pantas untuk menyerah. Nggak mudah, petinju-petinju di masanya, zamannya siapa? Evander Holyfield melawan, apalagi terus masuk yang namanya si Mike Tyson. Nggak gampang. Berapa senior dari Evander Holyfield itu hanya dengan ronde-ronde yang tidak banyak terkapar. Tapi saya lupa namanya. Ada satu petinju, saudaraku, ya, yang selain Evander Holyfield, ya, yang dia nggak mau menyerah. Banyak orang di ronde satu baru seperempat udah langsung terkapar, saudaraku, ya. Padahal kelihatannya masih sehat, kelihatannya masih bagus, jalannya juga masih lurus, tapi menyerah. Udah nyerah. Nah, boleh nggak saya mau dorong saudara, ya, khususnya jemaat Asia Afrika, ya, yang saya kasih dalam Tuhan. Boleh nggak saya dorong saudara? Ikuti pertandingan, jangan lemah, ya. Tapi yang di sesi ini saya akan ajak saudara begini, ya. Ingat, dalam setiap pertandingan itu ada apa yang namanya tadi? Ada aturan. Yuk kita lihat yuk. 1 Samuel pasal 15. 1 Samuel pasal 15, silakan, ayatnya yang pertama mulai sampai ayatnya yang ke-6 dulu, ya. 1 Samuel 15 ayat 1 sampai ayat 6. Ya. Berkatalah Samuel kepada Saul, "Aku telah diutus oleh Tuhan untuk mengurapi engkau menjadi raja atas Israel, umatnya. Oleh sebab itu, dengarkanlah bunyi firman Tuhan." Dengarkanlah bunyi firman Tuhan. Nah, dengarkanlah aturan firman Tuhan untuk perlombaannya. Silakan. Ayat 2, beginilah firman Tuhan semesta alam. Aku akan membalas apa yang dilakukan orang Amalek pada orang Israel, karena orang Amalek menghalang-halangi mereka ketika orang Israel pergi dari Mesir. Jadi pergilah sekarang, ya, kalahkanlah orang Amalek, terus tumpaslah segala yang ada padanya, dan janganlah ada belas kasihan kepadanya. Terus bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusu, lembu maupun domba, terus unta maupun kedelai. Iya, terus lalu Saul memanggil rakyat berkumpul dan memeriksa barisan mereka di Telaim. Ada 200.000 orang pasukan berjalan kaki dan 10.000 orang Yehuda. Ya, cukup dulu. Nah, kita lihat, bukankah ini seperti pertandingan? Halo? Bukankah itu seperti perlombaan yang
apa? Yang ditentukan oleh Tuhan untuk siapa? Untuk Saul. Halo, saudara bisa nangkep sampai situ? Ada perlombaan yang harus dijalani oleh Saul. Ya, Tuhan sudah kasih posisi kepada Saul sebagai raja pertama untuk Israel. Tapi kita lihat apa yang dilakukan oleh Saul. Instruksinya jelas nggak tadi? Jelas tadi yang baru kita sudah baca. Tumpas semuanya. Ya, bahasa coba sesionya itu pak congcungkan. Wah, saudara ya. Cabut sampai ke akar-akarnya gitu, saudara. Nanti itu sesi lainnya ya. Nah, jadi instruksinya jelas. Tapi mari kita lihat yuk pelaksanaannya, pertandingannya gimana. Yuk kita lihat sekarang 1 Samuel pasal 15 ayatnya yang ke-7. Silakan langsung. Ya. 1 Samuel 15 ayat 7. Ya. Lalu Saul memukul-kalah orang Amalek Ya. mulai dari Hawilah sampai ke Syur, Udah bener, sampai situ bener. Terus? yang di sebelah timur Mesir. Ya. Ayat ke-8, Agag, raja orang Amalek, ditangkapnya hidup-hidup. Tetapi segenap rakyatnya ditumpasnya dengan mata. Siapa yang suruh? Ini udah melenceng. Oh, disuruh tumpas kok. Ya kan? Ini dibiarkan hidup. Untuk apa tuh? Maksudnya apa tuh? Nah, terus dulu. Terus? Ayat 9, Ya. tetapi Saul dan rakyat itu menyelamatkan Agag dan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dari tambun, pula anak domba dan segala yang berharga. Kok bisa begitu? Terus? Tidak mau mereka menumpas semuanya itu, Ya, terus? tetapi segala hewan yang tidak berharga dan yang buruk itulah yang ditumpas mereka. Stop dulu. Aturan mainnya gimana? Perlombaan itu aturannya bagaimana? Harus ditumpas semuanya. Tapi lihat, ada alasan nggak sih? Dengar baik. Kira-kira punya alasan nggak? Kenapa Saul melakukan ini? Kira-kira punya alasan nggak? Pasti ada alasannya. Ada pasti. Tapi boleh saya katakan, nggak peduli. Sebaik apapun alasan saudara, aturan tetap aturan. Kita mesti ngerti pertandingan ini Tuhan yang buat, saudara. Ya. Dan coba saudara lihat ayat 10. Hati-hati, coba baca. Ayat 10, lalu datanglah firman Tuhan kepada Samuel demikian. Apa tuh? Aku menyesal Aku menyesal. karena aku telah menjadikan Saul raja, sebab ia telah berbalik daripada aku dan tidak melaksanakan firmanku. Terus? Maka sakit hatilah Samuel dan ia berseru-seru kepada Tuhan semalam-malaman. Iya, ada perlombaan, ada garis dalam perlombaan, ada batas dalam perlombaan, ada aturan. Tapi kita lihat, Saul membuat aturan baru. Ya, kira-kira niatnya Saul baik nggak? Baik, tapi gini loh, baik belum tentu benar. Karena kita lihat Tuhan menyesal. Karena apa? Ada garis yang Tuhan tetapkan. Ya, dengar, ini statement saya. Jika ada perkara yang lebih buruk dari berhasil, melakukan yang baik dan berguna adalah gagal melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Saya ulang, ya. Gini, jika ada perkara yang lebih buruk dari berhasil melakukan yang baik dan berguna adalah apa? Gagal melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Amalek itu harus dibantai habis. Tapi kita lihat, disisakan seenak-enaknya. Dan apa? Saudaraku, Tuhan menyesal. Persoalannya ada di mana sih? Persoalannya sederhana. Ini loh, peraturan gak diikuti. Harusnya Saul harus belajar apa? Yuk kita lihat ayatnya yang berikut. Ya, kalau saudara lihat di Yesaya 40 ayat 31. Saya bacakan dulu. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudara, persoalan sederhana. Saul kurang apa? Saul kurang sabar. Ada yang menarik dari burung raja wali. Saudara tahu nggak? Usia raja wali itu dapat mencapai 80 tahun. Tapi tahu nggak, raja wali itu dalam sepanjang kehidupannya dia akan mengalami satu fase di mana bulu-bulunya itu ya akan semakin tebal, paruhnya itu akan semakin bengkok, saudara. Ya. Dan kemudian apa? Cakar-cakarnya akan terlalu panjang. Nah, paruh yang sudah bengkok itu akan mempengaruhi semua perform daripada raja wali. Apalagi bulu-bulunya yang semakin panjang, terbang tidak bisa tinggi lagi. Dan kemudian kemampuan untuk bertahan hidup, mencakar dan kemudian menangkap hasil buruan itu akan menurun. Tetapi ini yang dilakukan. Raja wali itu akan naik ke gunung batu dan kemudian apa? Dia akan mematok-matokkan, dia akan melempar-lemparkan tubuhnya supaya bulunya rontok dulu. Paruh-paruhnya bahkan akan patah. Di saat itulah, ini yang saya sebut, dia akan mengalami yang namanya titik kulminasi. Titik terendah dalam kehidupannya. Saudara, tapi yang menarik apa?
Tuhan gambarkan ya bahwa orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan itu akan mendapat kekuatan baru. Cuma satu aja, Saul tuh nggak sabar. Idenya nggak bisa, idenya harus muncul. Padahal Tuhan sudah kasih aturan. Mau nggak? Saya mau bilang gini sama saudara. Yuk belajar yuk. Dalam pertandingan kita menanti-nantikan Tuhan. Artinya tekun, pakai caranya Tuhan. Ya. Abraham itu dikasih janji sama Tuhan akan apa? Jadi bangsa yang besar, ya kan? Tahu nggak? Sampai nanti kenyataannya Abraham punya anak. Itu berapa tahun? Ada yang tahu? Berapa tahun? 25 tahun dari janji sampai menjadi kenyataan. Belum jadi satu bangsa besar, baru keluar satu. Itu berapa tahun jaraknya? 25 tahun. Wow, nggak gampang itu saudara. Harus melalui hal-hal yang luar biasa. Hagar itu mesti diusir, ya. Anak daripada Hagar mesti diusir karena bukan itu maksud Tuhan. Wah, itu menguras energi nggak? Menguras perasaan nggak? Waduh, minta ampun. Abraham mengalami yang namanya titik terendah. Tapi how low can you go? Seberapa besar kita bisa lebih rendah lagi? Dan kemudian Abraham disebut sebagai apa? Bapa orang beriman. Yusuf setelah mendapat visi loh ya, bukan visinya dia, visinya Tuhan loh ya. Dia nggak tahu apa-apa. Sampai akhirnya dia nanti jadi orang dua di Mesir. Berapa lama saya mau tanya? Berapa lama? Berapa tahun itu? Abraham 25 tahun, Yusuf 13 tahun. Wow, dia terputus sama keluarganya, dia harus dijual, dia harus masuk ke sumur. Pengalaman hidup yang dengar baik. Ada pengalaman-pengalaman hidup manusia yang bisa membuat manusia itu lupa kalau dia manusia. Ya saudara, ya nggak gampang ini saudara ya. Tapi saya mau tanya, kita belum seperti Yusuf kan? Belum seperti Yusuf ya. Perlombaan kita tuh bukan ngadepin teroris, bukan saudara. Perlombaan kita tuh ngadepin kehidupan sehari-hari. Dalam rumah tangga, ngadepin pasangan saudara, dalam pekerjaan, ngadepin bos saudara, ngadepin karyawan saudara, dalam pelayanan, ngadepin, ya kalau saya ngadepin anak-anak rohani, jemaat, ya saudara, ngadepin pendetanya, itu kan semua, itu perlombaan. Musa, itu dari arti, namanya apa? Diambil dari air. Tapi dia perlu berapa tahun? Sampai kemudian Tuhan pakai dia. Ada yang tahu? Ya perlu 40 tahun. Bayangkan. Udah 40 tahun pertama enak, saudara ya. Tapi satu hal yang kita mau belajar di sini, ternyata dalam perlombaan itu sebetulnya ini, Tuhan sedang merajut satu hal, yaitu ini, karakter Kristus sedang dibangun. Saudara, saya sebentar lagi selesai. Masih dalam perlombaan nggak? Ada yang mau nyerah nggak? Jangan nyerah menurut saya. Karena apa? Ingat, sabar, tahan dulu. Kenapa? Ada karakter yang sedang diperbaharui dalam hidup saudara. Saya nggak tahu, mungkin saudara ada di antara saudara yang sedang mendengarkan khotbah saya ini. Anda adalah, mungkin saja ini hari pertama yang akan berakhir 13 tahun. Seperti Yusuf. Tapi mungkin saudara ada di hari pertama yang akan berakhir kapan? 40 tahun seperti Musa. Tapi bisa saja saudara di hari pertama berakhir berapa tahun lagi? Kalau 25 tahun siapa tuh? 25 tahun itu kan siapa? Abraham. Ya, 13 tahun tuh Yusuf. 40 tahun siapa? Musa. Terserah. Bisa saja, kita nggak ada yang bisa tahu. Tapi gini, akhirnya mereka menjadi apa? Manusia baru. Amin. Musa dibilang firman Tuhan apa? Wajahnya begitu mulia. Siapa lagi? Abraham diganti menjadi Abraham, bapak orang beriman. Yusuf, kalau saudara baca, saudara-saudaranya tidak mengenali dia. Saya berdoa, jemaat GBI Asia Afrika tidak dikenali lagi. Maksudnya jangan salah paham. Tidak dikenali lagi itu gini, dari apa lagi? Dari kehidupan yang lama. Saudara sudah berubah masuk kepada kehidupan yang baru. Kiranya Roh Kudus menolong kita. Ya, saya berdoa tetap maju dalam perlombaan sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus Kristus. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Saya selesai. Shalom, Bapak Ibu Jemaat GBI Asia Afrika Bandung yang kami kasihi dalam Yesus Kristus. Mari bergabung dalam Komsel Live Group GBI Asia Afrika.
Komsel ini sebagai sarana untuk kita saling melayani, menguatkan, dan bertumbuh bersama. Bagi Bapak Ibu yang mau bergabung dan ingin mengetahui informasi lebih lanjut seputar Komsel ini, silakan menghubungi Ibu Eri di nomor WhatsApp di layar ini. Mari kita ambil bagian di kesempatan yang sangat baik ini. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita. Sama-sama kita naikkan pujian. Kami memuji kebesaran. Ya, mari kita akan akhiri ibadah kita. Siapkan hati kita sama-sama akan berdoa. Ya, Bapa di surga, pada tamatnya kebaktian pada saat ini Tuhan, kami percaya yang terbaik yang ada di hati Tuhan, Tuhan sudah siapkan bagi jemaat di tempat ini. Tuhan, secara khusus sama mau berdoa buat Pastor Willy, Tuhan, sekeluarga. Tuhan pakai hamba-Mu ini yang Tuhan sudah pilih, Tuhan sudah tetapkan. Tuhan berikan wibawa ilahi, Tuhan berikan hikmat, pertambah-tambahkan kekuatan dari Tuhan. Bahkan berikan kesehatan untuk membawa jemaat ini kepada kehendak Tuhan. Begitu juga ke jemaat yang Tuhan sudah percayakan berjalan dalam kebenaran Tuhan. Tuhan, aku memberkati jemaat ini. Dan sekarang saudara-saudara yang kekasih, mari angkat kedua tanganmu dan percaya dengan iman apa yang ada di hati Tuhan, Tuhan mau alirkan kepada saudara. Saudara kekasih, jemaat Asia Afrika mewakili gembala sidang yang ada. Terimalah berkat dari Bapa di sorga, cinta kasih dari putranya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus menjemput kita, membawa kita masuk dalam kemuliaannya kekal sampai selama-lamanya. Di dalam dan demi nama Yesus Kristus, setiap kita yang sudah terima kekuatan baru, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Tuhan Yesus memberkati.